Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Galawika Maulana akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Human Computer Interaction Usability Test Platform TikTok dengan Sistem Usability Scale. Di sini pendahuluannya, selama beberapa waktu terakhir pengujian kegunaan atau yang dikenal usability test telah menjadi praktek standar dalam industri untuk mengevaluasi seberapa mudah digunakan suatu produk. Banyak bisnis dan industri secara rutin melaksanakan pengujian kegunaan untuk menguji produk-produk mereka. Di masa lalu pada tahun 80-an, menggunakan komputer membutuhkan pengetahuan dan pengalaman khusus. Interaksi antara pengguna komputer hanya dapat diakses oleh sejumlah masyarakat kecil. Namun, di masa sekarang ini interaksi kita dan teknologi telah jauh lebih sederhana. Tidak diperlukan lagi pengetahuan dan pengalaman khusus untuk menjalankan tugas-tugas sederhana dan sehari-hari. Pengujian kegunaan menjadi langkah kunci dalam kesuksesan desain teknologi dan alat baru, dengan memastikan bahwa aplikasi inovatif dapat dengan mudah digunakan oleh berbagai populasi. Metodologi. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kuantitatif dan melibatkan penerapan skala usabilitas sistem. Setelah menentukan metode yang akan digunakan, kemudian mendistribusikan instrumen SUS kepada pengguna aplikasi TikTok. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengevaluasi tingkat kegunaan kepuasan pengguna terhadap aplikasi tersebut. Metode pengujian pengguna ini dikembangkan oleh John Brock pada tahun 2013 dan dapat diterapkan dalam evaluasi berbagai jenis produk atau layanan, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, perangkat seluler, situs web, dan aplikasi. Terdapat perbedaan dalam jumlah responden antara evaluasi heuristik dan pengujian SUS. Perbedaan ini disebabkan oleh jenis responden yang dibutuhkan dalam evaluasi heuristik dan pengujian SUS. Kemudian metodologi. Dalam tahap pemilihan responden, penting untuk memilih responden yang sesuai untuk melakukan penilaian dengan mengisi kuesioner sebagai instrumen pengujian. Di bawah ini merupakan kriteria yang digunakan. Untuk grade A lebih besar dari 80, grade B 74 sampai 80, grade C 68 sampai 74, grade D 51 sampai 68, grade F di bawah 51. Kemudian result and discussion. Uji coba kegunaan adalah suatu tes yang memberikan perhatian khusus pada responden selama proses pengujian. Dalam penelitian ini, tes tersebut menggunakan metode pengujian SUS yang dilakukan secara daring dengan mendistribusikan tautan atau link kuesioner kepada responden yang merupakan pengguna TikTok. Kuesioner tersebut berbentuk formulir Google yang digunakan untuk menguji kegunaan aplikasi tersebut. Metode SUS ini terdiri dari 10 pertanyaan, di mana setiap pertanyaan memiliki skor sendiri dalam jawabannya. Berikut ini pertanyaan yang digunakan pada kuesioner SUS. Kemudian berikut ini untuk jawabannya. Sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Di sini ada skornya juga 1 sampai 5. Kemudian proses pengukuran akurasi dilakukan dengan menggunakan rentang penerimaan, skala nilai, dan skala penilaian. Kata sifat sistem usability scale. Dalam penelitian ini, nilai akurasi sebesar 83 masuk ke dalam rentang penerimaan, yang berarti dikategorikan sebagai nilai yang dapat diterima. Ini menunjukkan bahwa pengguna menerima platform TikTok. Dalam konteks skala nilai 83 menunjukkan kualitas platform yang sangat baik. Dalam penilaian menggunakan kata sifat, TikTok mendapat penilaian yang sangat baik. Dengan kata lain, platform ini mendapat penilaian yang positif dari perspektif pengguna. Dengan tingkat akurasi dan penilaian seperti itu, dapat disimpulkan bahwa TikTok adalah platform yang mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna dengan baik. Kemudian untuk conclusion,
Berdasarkan evaluasi menggunakan SWIS, dapat disimpulkan bahwa penggunaan platform TikTok memiliki tingkat kegunaan yang baik. Dalam pengukuran menggunakan formula System Usability Scale, diperoleh nilai sebesar 83. Menurut kategori rentang penerimaan, nilai akurasi tersebut dalam kategori yang dapat diterima, menunjukkan bahwa pengguna menerima platform TikTok pada skala nilai. Platform ini mendapat nilai B yang menunjukkan tingkat kebaikan yang cukup baik. Sementara dalam penilaian menggunakan kata sifat, platform ini termasuk dalam kategori yang sangat baik. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.